Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam serangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Guru Inspiratif Indonesia dalam workshop virtual yang tentunya untuk meningkatkan pengembangan game edukasi berbasis web untuk pembelajaran luring. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, bahwasannya kegiatan workshop virtual ini akan diselenggarakan selama 5 hari, di mana rinciannya 3 hari pertama akan dilakukan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting, dan pada hari ini adalah hari terakhir kita melakukan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting. Akan tetapi masih ada 2 hari berikutnya yang mana Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Sehingga di sana Bapak Ibu bisa menanyakan beberapa pertanyaan atau beberapa kendala yang mungkin dialami oleh Bapak Ibu di WhatsApp Group atau bahkan bisa japri langsung kepada Bapak Lendi. Yang tentunya gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu, karena kita bisa bertatap maya secara langsung dengan Pak Lendi yang tentunya sangat berkompeten dalam bidang pengembangan game edukasi. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin Bapak Ibu untuk menyimak materi, atau juga Bapak Ibu yang memiliki 2 device silakan Bapak Ibu bisa mempraktekannya juga. Akan tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki atau ada kendala jaringan atau hal-hal lainnya, tidak menjadi masalah bagi Bapak Ibu yang malam ini tidak langsung mencoba. Jadi tidak apa-apa, nanti juga rekaman Zoom meetingnya akan kami bagikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin praktekannya, bisa melihat rekaman Zoom yang ada tersebut. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa langsung menghubungi melalui WhatsApp Group, atau Bapak Ibu langsung bisa chat pribadi Pak Lendi, begitu. Jadi di sini tidak perlu sungkan-sungkan Bapak Ibu. Kita mari sama-sama belajar, mari sama-sama sharing untuk bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana sih pengembangan game edukasi berbasis web ini. Di mana yang pertama Bapak Ibu udah dijelaskan terkait pengembangan dengan menggunakan web tool Bamboozle. Bapak Ibu juga tahu bagaimana tools-tools yang ada, kemudian kelebihannya jika dibandingkan dengan Factile. Nah, tentunya Bapak Ibu nantinya yang menyesuaikan mana nih yang sekiranya cocok untuk Bapak Ibu gunakan di dalam kelas. Nah, di pertemuan ketiga ini akan lebih menarik lagi tentunya Bapak Ibu, di mana web ini berbeda dengan web sebelum-sebelumnya yang nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Lendi, akan diberikan penjelasan juga oleh Pak Lendi terkait web tool apa sih yang terakhir ini. Untuk Bapak Ibu di sini, tentunya web tool ini ada animasinya Bapak Ibu. Saya spill sedikit begitu. Nanti hal yang lebih lanjut akan Pak Lendi jelaskan. Nah, nantinya Bapak Ibu di workshop virtual ini sekali lagi Bapak Ibu di meeting chat tidak perlu menyampaikan kehadiran. Bapak Ibu bisa menyampaikan beberapa pertanyaan atau bahkan feedback ketika Pak Lendi menanyakan hal-hal lain begitu. Jadi untuk kehadiran Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk menyampaikannya, yang mana nantinya segala bentuk administrasinya, fasilitas-fasilitas yang telah kami sampaikan akan kami bagikan melalui WhatsApp Group. Jadi di sini Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, begitu. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Bapak Lendi, narasumber kita yang selama 3 hari membersamai kita dan akan bersamai kita selama 5 hari tentunya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kami silakan kepada Pak Lendi untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bisa bertatap muka secara virtual Bapak Ibu ya, untuk melanjutkan agenda kita, yaitu belajar bersama terkait pengembangan game edukasi berbasis web untuk pembelajaran luring. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat mungkin mayoritas Bapak Ibu memang belum mencoba karena memang sedang sibuk ya Bapak Ibu ya.
entry nilai, tapi tidak masalah Bapak Ibu karena rekaman dari workshop kali ini itu akan dibagikan Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tetap bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat atau memakai besok atau minggu depan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk memperhatikan dulu terlebih dahulu yang saya jelaskan. Itu Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, baru sempat bergabung di pertemuan ketiga ini Bapak Ibu ya, sedikit saya sampaikan bahwa pada workshop kali ini terkait game edukasi itu dilaksanakan 3 hari Bapak Ibu ya, di mana dalam 2 hari yang kemarin sudah kita lalui, saya sudah menjelaskan 2 web tool yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran luring di kelas. Yaitu pada hari pertama itu adalah Bamboozle, kemudian hari kedua ada Factile. Tentunya dari apa yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa menilai setiap web tool ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nanti silakan saja Bapak Ibu pilih mana yang paling sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu gunakan ketika di kelas nanti ya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya kenapa saya memberikan lebih dari 1 web tool supaya Bapak Ibu memiliki banyak referensi. Jadi tidak hanya mungkin Bamboozle saja yang didapatkan dari workshop kali ini, tapi Bapak Ibu juga dapat referensi web-web yang lain yang juga tidak kalah menariknya dari web yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan juga nanti misalkan ada waktu Bapak Ibu, saya ingin berbagi web lagi Bapak Ibu ya, web sederhana yang mungkin nanti bisa bermanfaat juga untuk Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai di pertemuan yang ketiga ini atau pertemuan terakhir melalui Zoom meeting Bapak Ibu ya, karena pelatihan kita 3 hari melalui Zoom dan 2 harinya diskusi melalui WhatsApp group Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, dari Bapak Ibu ini pertemuan ketiga kita akan menggunakan web tool yang berbeda Bapak Ibu ya. Kalau di pertemuan kemarin, di pertemuan pertama Bamboozle, kemudian pertemuan kedua adalah Factile, maka di pertemuan ketiga saya ingin menambahkan web baru lagi yaitu Blended Play. Tapi masih tetap satu tema ya Bapak Ibu ya untuk pembelajaran luring. Nah, Blended Play nanti tampilannya ada kelebihan dibanding dengan yang sudah saya jelaskan kemarin Bapak Ibu ya. Kalau di pertemuan pertama dan kedua kemarin itu pertanyaannya dalam bentuk di dalam kotak Bapak Ibu ya, di dalam kotak yang kita pilih, yang anak-anak pilih. Nah, hari ini sedikit berbeda Bapak Ibu. Pertanyaannya bukan dikemas dalam sebuah kotak tersembunyi seperti itu. Nah, seperti apa tampilannya langsung saja Bapak Ibu ya, kita praktekkan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketikkan Blended Play Bapak Ibu ya. Nama webnya itu adalah Blended Play. Silakan ketikkan saja Blended Play di Google ya. Di Google nanti akan muncul di atas sendiri Bapak Ibu. Nah, seperti ini. blendedplay.com namanya Bapak Ibu ya, alamatnya. Nah, kalau Bapak Ibu klik di Blended Play ini, diklik. Nah, ini kosong Bapak Ibu. Ini kosong putih. Ini bukan berarti sinyalnya bermasalah Bapak Ibu ya, bukan berarti jaringannya bermasalah, tapi memang Blended Play saat ini untuk halaman berandanya sedang maintenance Bapak Ibu ya, artinya masih trouble, tidak bisa dibuka untuk halaman berandanya, tapi tetap bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik yang Start Playing ya, yang di bagian bawah. Nah, Start Playing ini. Nah, Bapak Ibu klik saja Start Playing. Nah, seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Nah, halaman seperti ini. Nah, karena berandanya tidak muncul Bapak Ibu tadi ya. Jadi biasanya kalau kita membuka suatu web baru kan muncul untuk registrasi Bapak Ibu ya, untuk mendaftar ya. Biasanya login atau sign up ya. Biasanya muncul seperti itu. Tapi karena berandanya tidak
ada Bapak Ibu ya, tidak muncul, maka munculnya langsung seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa login Bapak Ibu ya? Supaya bisa login, Bapak Ibu arahkan ini ke Blended Play Plus, kemudian klik Our Game Bapak Ibu ya. Klik Our Game. Ya, klik Our Game. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, hampir mirip seperti tadi, cuman sini berbeda Bapak Ibu ya. Our Games. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, nah di sini ada beberapa pilihan bentuk atau tampilan games Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya ingin mempraktekkan salah satunya. Salah satunya. Kita coba Bapak Ibu ya. Kita coba, saya ingin yang ini mungkin Bapak Ibu ya, Castle. Ini, kita coba yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini. Klik saja Learn More Bapak Ibu ya. Klik saja ini. Ya, ini bawahnya ini Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke Play. Play Now. Ya, Bapak Ibu ya. Play Now yang berwarna kuning ini Bapak Ibu. Berwarna kuning ini, klik. Nah, kalau sudah diklik, nah di sini halaman untuk kita login terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebelum bisa menggunakan game yang tadi itu, kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Caranya Bapak Ibu klik sign up yang ada di bawah ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini klik satu kali. Nah, kalau sudah, di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan nama. Kan nama saya Lendi, kemudian nama terakhirnya, emailnya masukkan di sini Bapak Ibu ya. Ya, masukkan emailnya. Pastikan emailnya benar. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ketikkan ulang ya, di sini Bapak Ibu ya. Kemudian passwordnya, kita buat password Bapak Ibu ya. Seperti kemarin, usahakan passwordnya itu berbeda dengan password email Bapak Ibu ya. Tidak harus sama dengan passwordnya email. Jadi password untuk akun ini. Kemudian subjek, kita masukkan saja teacher. Kemudian di sini kita pilih kotanya Bapak Ibu ya. Jember. Kemudian grade-nya di sini kita tuliskan misalkan 7 ya Bapak Ibu ya, ini. Boleh Bapak Ibu isi apa saja ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ketikkan random saja nggak masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita centang Bapak Ibu ya, yang di sini. Setelah tercentang, kemudian kita klik tombol sign up-nya. Ini Bapak Ibu ya. Kita klik satu kali, klik kiri Bapak Ibu ya. Ketika sudah dimasukkan semua ini isi saja, apapun diisi saja Bapak Ibu ya. Bebas. Nanti tidak berpengaruh ini Bapak Ibu, tidak berpengaruh. Hanya sebagai profil saja. Yang penting alamat email dan passwordnya diingat Bapak Ibu ya. Emailnya usahakan email yang masih aktif digunakan. Klik sign up Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, di sini ada informasi kalau pendaftaran kita sudah berhasil ya, tanda centang nih. Klik saja oke Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti muncul seperti ini, baru kita login. Ini cara otomatis ada di sini Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada bisa diketikkan lagi. Tadi emailnya yang digunakan untuk mendaftar, kemudian alamat, passwordnya. Oke. Kita login Bapak Ibu ya, dengan akun ini. Nah, kalau sudah login, nah di sini muncul nama kita Bapak Ibu. Muncul nama kita yang sudah kita input tadi. Tadi nama depannya nama saya Lendi, kemudian nama belakangnya Hermawan. Munculnya seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah login menggunakan akun. Kalau sudah, tadi saya mau pilih yang Castle Bapak Ibu, yang ini ya. Ini sebenarnya prinsipnya sama semua Bapak Ibu. Hanya bentuk tampilannya saja yang berbeda. Ya, ini ada mountain, climber, kemudian Viking Flip, space shell, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya mau nyoba nyontohkan yang ini Bapak Ibu, yang Castle ini. Kita klik Plano Bapak Ibu. Plano. Kita tunggu. Nah, ini sampai 100% Bapak Ibu ya. Ini kita tunggu loadingnya. Ini tergantung jaringan. Kalau jaringannya lancar, ini cepat Bapak Ibu.
Kita tunggu sampai 100%. Nah, ada suaranya Bapak Ibu ya. Mungkin saya nonaktifkan dulu suaranya. Supaya Bapak Ibu tidak terganggu dengan suara dari ini ya. Baik, saya matikan terlebih dahulu suaranya. Kemudian Bapak Ibu, kita buat new game ya, game baru ya. Kita klik satu kali yang berwarna oranye ini. Klik kiri Bapak Ibu. Kemudian kita lihat rules gamenya, aturan gamenya. Nah, di sini gamenya ini adalah game yang maksimal bisa dimainkan oleh 10 tim. Nah, 10 tim maksimal Bapak Ibu ya. Kita bisa membuat 10 tim atau 10 kelompok. Kemudian ada kategori small castle, ya, kemudian medium castle, kemudian large castle. Nah, setiap castle ini itu ada pertanyaannya, jumlah pertanyaannya. Kalau small itu 10, medium 15, dan yang terakhir 20. Kalau Bapak Ibu ingin membuat hanya 15 soal, berarti pilih yang medium nanti ya, yang medium. Kemudian ini aturan permainannya Bapak Ibu ya, nanti saya jelaskan ketika sudah jadi ya. Kemudian kalau sudah, kita pilih next Bapak Ibu yang berwarna orange ini ya, next. Nah, tadi kita pilih yang medium Bapak Ibu ya. Kemudian di sini membernya, anunya kita pilih mungkin 5 saja ya. Ini tadi kan ada 10 kelompok Bapak Ibu ya maksimal ya. Nah, 10 kelompok. Tapi saya mau 5 kelompok saja sebagai contoh, 5 kelompok Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih yang di sini kita pilih medium Bapak Ibu. Kita pilih medium, kita klik medium ya. Kemudian medium ini 15 soal tadi ya. Saya klik medium, kemudian question display-nya kita tampilkan ya. Ini sudah tampil sepertinya, sudah yes. Kalau ini berarti no. Ini kita klik yes ya. Kalau redup berarti ini sudah dipilih Bapak Ibu ya. Sudah, ini juga pilih yes Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah submit ya, di pojok kanan bawah Bapak Ibu ya, submit. Kita sudah menentukan jumlah kelompoknya, kemudian castle-nya kita pilih yang medium, 15 soal atau pertanyaan. Question-nya ditampilkan di screen, kemudian kita submit. Nah, ini tampilan untuk mengisi soalnya. Ini question 1 jawaban, question 2 jawaban. Sama seperti web sebelumnya Bapak Ibu ya, ini kita isi satu per satu. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan soal, sama seperti soal yang kemarin Bapak Ibu ya. Saya copy paste saja dari soal yang kemarin Bapak Ibu ya, supaya cepat. Jadi soalnya itu sudah saya siapkan di Word Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu kok tiba-tiba soalnya muncul tanpa diketik, nah itu saya copy Bapak Ibu. Saya copy dari Word. Jadi Word-nya tidak tampil di screen mungkin Bapak Ibu ya, tidak tampil di screen. Tapi ini saya kopikan dari Microsoft Word. Jadi soalnya sudah saya siapkan. Kita isi sampai 15 pertanyaan Bapak Ibu ya. Kita isi sampai 15 pertanyaan. Saya soalnya random saja Bapak Ibu, materi umum, semua materi. Tadi Bapak Ibu banyak yang menyampaikan di kolom chat Bapak Ibu ya, sudah mencoba tapi belum memasukkan soal karena belum menyiapkan. Jadi tidak masalah Bapak Ibu ya, mencoba atau membuka terlebih dahulu atau membuat akun terlebih dahulu nih, tidak masalah Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu sudah melihat-lihat, setidaknya scroll seperti apa tampilan dari webnya ini. Saya isi dulu Bapak Ibu sampai nomor 15. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki 2 device, mungkin HP atau laptop. Bapak Ibu bisa sambil mencoba ya, kalau misalkan Bapak Ibu bisa menyimak sambil mempraktekkan, silakan Bapak Ibu ya. Nanti jika ada kendala kesulitan langsung bisa ditanyakan. Atau Bapak Ibu ingin tetap fokus saja, memperhatikan, mencobanya nanti, ya tidak masalah Bapak Ibu ya, tidak masalah. Jadi
pada workshop kali ini tidak ada tugas Bapak Ibu ya, tidak ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi Bapak Ibu bisa fokus untuk menyimak dan juga menambah pengetahuan terkait media apa yang bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Banyak sekali media-media game Bapak Ibu ya, baik itu berupa webtool maupun yang offline Bapak Ibu. Untuk yang game online maksudnya web seperti ini Bapak Ibu ya, itu banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Educandy, atau Bapak Ibu pernah mendengar Quizizz, atau ada juga Wordwall ya, itu juga website untuk game Bapak Ibu ya. Ini soal terakhir Bapak Ibu, soal terakhir. Nah, jadi sudah Bapak Ibu, saya sudah input soal nomor 1 sampai 15. Nah, ini soalnya nanti urut Bapak Ibu ya. Jadi usahakan kalau misalkan mau menampilkan soal, misalkan soalnya ingin diurut dari yang termudah sampai tersulit, Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Jadi soalnya nanti bukan bentuknya acak seperti kemarin, bukan, tapi ditampilkan sesuai dengan nomor urutnya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah, ini langsung kita submit Bapak Ibu. Nah, di sini ada tombol plus Bapak Ibu, ada tombol plus. Ini untuk menambahkan question. Kalau saya klik, otomatis bertambah. Nah, seperti ini. Question 16, tambah lagi, dan seterusnya. Ini saya hilangkan, cukup 15 saja, karena saya pakai yang medium tadi ya Bapak Ibu ya, medium Castle. Kalau sudah, kita submit Bapak Ibu. Kita submit, saya klik kiri satu kali, submit. Nah, kalau sudah disubmit, ini kita siap untuk memulai Bapak Ibu. Oh, soal nomor 4 kosong. Oh, ini belum terisi. Terlewat Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada soal yang belum terisi, dia tidak mau. Klik Bapak Ibu ya. Tadi terlewat. Kita submit. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu, nama kelompoknya bisa kita edit. Nah, misalkan ini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kemudian terakhir kelompok 5. Nah, sudah, ini kelompoknya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, langsung kita submit Bapak Ibu. Kita submit. Kalau sudah kita submit, nanti kita sudah bisa mulai untuk memainkan gamesnya ya, memainkan gamenya. Kita submit, kita klik kiri. Nah, ini saya hidupkan lagi Bapak Ibu. Nah, suaranya Bapak Ibu ya. Nah, ini gamenya Bapak Ibu. Gamenya seperti ini. Jadi soalnya langsung tampil. Nah, ini tadi soal pertama Bapak Ibu ya. Semakin hari badan budi semakin gemuk. Antonim dari kata gemuk adalah, ini soal pertama tadi Bapak Ibu ya. Soal pertama. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sebagai operator, bedanya Bapak Ibu ya, bedanya dari kemarin. Kalau kemarin itu siswa memilih kotak untuk menentukan soal mana yang ingin mereka kerjakan, kalau di sini soalnya sudah ditampilkan secara urut. Jadi nanti setiap kelompok ini yang ada di bawah ini ya, yang di bawah ini prajurit-prajuritnya ini Bapak Ibu, nanti itu akan berlomba untuk naik ke castle ini. Nah, ketika mereka menyelesaikan atau menjawab dengan benar, selangkah lebih maju, selangkah lebih naik, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, bedanya, kelebihannya di sini Bapak Ibu ya, tampilannya mungkin lebih menarik untuk disaksikan oleh peserta didik kita di dalam kelas Bapak Ibu ya, karena ada animasi seperti ini. Dan juga perbedaannya, kalau kemarin soalnya itu bisa dijawab oleh satu kelompok saja, jadi siapa yang benar itu yang mendapat poin. Kalau di sini bisa lebih dari satu kelompok yang menjawab benar. Jadi
misalkan soal pertama ini, kita cek. Nah, kita cek. Peserta didik kita diminta untuk menjawab pertanyaannya misalkan di kertas. Kita beri waktu Bapak Ibu misalkan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah sudah menjawab, kita suruh diangkat jawabannya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah menonton di TV, ranking 1. Mungkin pernah Bapak Ibu ya. Ranking 1. Nah, di situ ketika ada pertanyaan, sudah dijawab kan di papannya diangkat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa modifikasi gamenya nanti seperti itu. Jadi setiap kelompok ini diberikan waktu menjawab sekian detik. Kalau sudah silakan diangkat jawabannya, misalnya pakai kertasnya atau bukunya diangkat Bapak Ibu ya. Diangkat, kemudian kita cek mana yang benar. Kelompok 1 benar, maka kita checklist yang tentang ini Bapak Ibu ya. Kelompok 2 salah, kita pilih yang X ini. Kelompok 3 salah, kelompok 4 benar, kelompok 5 salah misalkan. Nah, kalau sudah, ini kita submit. Kita submit. Nah, ini mereka lebih maju Bapak Ibu ya, yang kelompok mana tadi 1 dan 4 tadi ya. Nah, dan seterusnya. Ini kita misalnya ini salah, ini salah, ini salah, ini benar. Nah, lebih maju lagi. Nah, ini 1 misalnya benar lagi, ini benar, ini salah, ini benar. Nah, semakin maju Bapak Ibu ya, sampai nanti 15 soal itu muncul semua dan terjawab semua. Nah, ini ini ada anu Bapak Ibu ya. Ada seperti ini, animasi seperti itu. Oke, submit. Oke, sampai kita coba sampai soal yang terakhir muncul nanti Bapak Ibu ya. Sampai kita menemukan. Kalau ingin tahu jawabannya di sini Bapak Ibu ya, bisa ditampilkan. Nah, ini jawabannya. Jadi Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah anak-anak menjawab ibu kota negara Rusia, yaitu mereka sudah mengangkat nih Bapak Ibu ya, sudah angkat jawabannya. Oke, bersama-sama kita lihat jawabannya anak-anak. Nah, kita klik answer ini ya. Kita klik supaya jawabannya muncul. Oh, jawabannya adalah Moskow. Nah, baru kita lihat kelompok 1 salah, kelompok 1 benar, kelompok 2 salah, kelompok 3 salah, kelompok 4 benar, kelompok 5 benar. Nah, semakin naik ya Bapak Ibu. Nah, ini soal yang salah nanti ada ini Bapak Ibu, ada panah seperti ini. Ini akan salah-salah. Nah, 3 orang ini kena panah Bapak Ibu ya. Ini benar, ini salah, ini benar, ini benar, ini benar. Oke. Salah, salah, benar, salah, salah. Kita lihat jawabannya. Oh, jawabannya adalah Tarsan. Benar, salah, salah, benar, benar. Oke. Penemu radio berasal dari negara, jawabannya adalah Italia. Ini salah, misalkan. Benar, salah. Kemudian soal berikutnya ini salah, benar, 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 misalkan. Nah, kemudian ini soal terakhir Bapak Ibu, sampai nanti ada yang naik Bapak Ibu ya, sampai nanti ada yang naik. Saya benar semua misalkan. Ini saya benarkan, benarkan, benarkan. Oke, sampai menemukan juaranya Bapak Ibu ya, victorinya. Nah, seperti ini tampilan untuk gamesnya Bapak Ibu. Saya rasa cukup sederhana Bapak Ibu ya, sederhana tapi misalkan kita terapkan di kelas, anak-anak akan tertarik untuk istilahnya balapan ya Bapak Ibu ya, istilahnya balapan. Jadi mereka semangat untuk menjawab soal. Dan mereka akan mengusahakan jawabannya itu benar karena mereka ingin menjadi pemenangnya seperti itu. Jadi saya rasa secara tampilan ini ketika kita tampilkan di depan itu akan menarik antusias peserta didik kita Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk gamenya ini cukup sederhana. Kemudian saya coba game yang lain Bapak Ibu ya. Kita exit dulu. Kita exit gamenya. Kita coba game yang lain Bapak Ibu ya, game yang lain. Nah, kita coba lihat tampilannya, mungkin satu game lagi Bapak Ibu ya. Satu game lagi. Tadi
sudah yang kastel Bapak Ibu ya. Kita coba yang astronot ini Bapak Ibu ya, Space Shell. Nah, kita klik play now. Kemudian kita tunggu sampai nanti loadingnya itu selesai Bapak Ibu ya. Nah, ini sampai 100. Kelebihan Bapak Ibu ya, bedanya dari kemarin yang sudah saya tampilkan, kalau ini tadi itu bisa lebih dari satu kelompok menjawab Bapak Ibu ya. Jadi menambah referensi Bapak Ibu untuk desain pembelajarannya nanti. Baik Bapak Ibu, saya dulu. Oke, suaranya saya matikan dulu. Sama seperti tadi, kita klik new game Bapak Ibu ya. New game. Kemudian di sini ada opsi nih Bapak Ibu ya. Seperti ini, seperti ini. Nah, ini kita next saja Bapak Ibu ya. Nah, ini kita pilih kelompoknya Bapak Ibu. Kita pilih kelompoknya misalnya 5 dan banyak-banyak. Kemudian size of shuttle-nya kita pilih yang tengah-tengah saja, tidak terlalu banyak. Ini yes, betul. Kemudian submit. Ini pertanyaannya banyak. Mungkin saya ubah Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu banyak saya menambahkan. Saya ulangi Bapak Ibu ini. Ini tidak bisa dikembalikan Bapak Ibu. Nah, ini saya close lagi. Saya mulai dari awal. Saya pilih yang sedikit saja Bapak Ibu ya. New game. Next. Saya pilih yang pot saja Bapak Ibu ya, yang lebih sedikit. Nah, submit. Nah, di sini hanya 10 pertanyaan saja. Cukup 10 pertanyaan. Baik, saya masukkan dulu Bapak Ibu. Satu persatu. Pertanyaan demi pertanyaan. Kalau untuk jenis permainnya hampir mirip seperti tadi Bapak Ibu ya. Hanya tampilannya saja yang berbeda Bapak Ibu. Hanya tampilannya berbeda. Kalau tadi temanya adalah castle ya. Kalau ini temanya adalah space nanti. Ya, di luar angkasa seperti itu. Jadi tampilannya berbeda. Jadi menambah variasi Bapak Ibu, menambah variasi. Kalau kemarin di web-web yang sebelumnya hanya disediakan tampilan kotak saja yang berisi pertanyaan. Nah, kalau di sini ditampilkan dalam bentuk animasi ya, animasi, beberapa animasi yang bisa Bapak Ibu pilih seperti itu. Itu kelebihannya Bapak Ibu ya. Nanti kekurangannya saya sampaikan nanti Bapak Ibu ya. Kekurangannya. Mungkin yang terlihat kekurangannya adalah di sini kita tidak bisa menambahkan foto Bapak Ibu. Foto, gambar maupun video Bapak Ibu ya. Tidak bisa. Masih belum bisa di sini Bapak Ibu. Karena tidak ada tombol yang bisa untuk mengupload gambar. Itu kelemahan yang sudah bisa kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Jadi hanya bentuknya pertanyaan singkat seperti ini Bapak Ibu. Oke, sudah 10 soal. Sudah saya masukkan. Kemudian kita submit Bapak Ibu ya. Nah, ini astronotnya. Ada 5 astronot ya Bapak Ibu ya. Ini Lola, Mirni, Arlo. Nah, ini tidak perlu saya ganti Bapak Ibu ya. Ya, bisa diganti seperti tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sampai yang terakhir Bapak Ibu ya. Tapi ini tidak perlu. Tidak perlu saya ganti karena sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian saya submit. Coba audionya saya unmute dulu. Ini Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama. Ahmad bercita-cita menjadi seorang dokter. Arti awalan pada kata bercita-cita mempunyai arti. Kemudian anak-anak menjawab sama seperti tadi, mengangkat jawabannya kertasnya. Kemudian kita cek jawabannya bersama-sama. Nah, ternyata jawabannya memiliki. Nah, si kelompok 1 benar. Ini benar. Ini salah. Salah. Ini benar. Nah, submit Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita submit.
Kemudian ini kelompok ini benar, ini benar, benar, ini salah. Kita submit lagi. Kemudian yang terakhir ini salah, ini benar, benar, salah, salah. Kita lihat jawabannya. Amuba, oke, submit. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa memilih ya, bisa memilih mana yang lebih menarik dari segi tampilan Bapak Ibu. Tampilan. Kalau ini mungkin diam saja ya astronotnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih, oh ternyata lebih bagus yang Castle tadi, boleh. Atau mungkin game-game yang lain. Nanti Bapak Ibu bisa coba semua Bapak Ibu. Bisa coba semua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk tampilan yang ada di blended play ini. Nah, sekarang saya jelaskan kelemahannya Bapak Ibu ya. Kelemahannya. Kelemahannya adalah Bapak Ibu, kalau di sini ya di blended play ini Bapak Ibu, ini hanya bisa kita gunakan sekali pakai saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menyimpan permainannya, tidak bisa menyimpan permainannya. Ketika Bapak Ibu menggunakan akun yang bukan akun plus ya, bukan akun plus. Nah, karena di sini untuk create menyimpan konten itu harus mendaftar sebagai member dari Blended Play Plus akun, artinya akun yang berbayar. Tapi saya rasa untuk tampilannya semuanya tidak ada perubahan Bapak Ibu ya, tidak ada masalah. Jadi tetap kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang berbayar pun tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Menu-menunya juga seperti ini. Tetap tidak bisa memasukkan gambar, audio maupun video. Jadi saya rasa tetap Bapak Ibu gunakan yang akun free saja karena memang dari segi tampilan sama saja. Mungkin bedanya Bapak Ibu tidak bisa menyimpan pertanyaannya. Jadi ketika sudah di-input, kita mainkan, ketika halamannya ini kita close, maka permainannya selesai. Kita harus input ulang seperti itu. Mungkin itu kelemahannya Bapak Ibu ya, kelemahan dari blended play ini. Tapi dari segi tampilan saya rasa lebih menarik dari yang sebelumnya Bapak Ibu ya, karena ada animasi seperti ini. Itu Bapak Ibu untuk blended play cukup sederhana Bapak Ibu ya, cukup sederhana. Tidak banyak menu yang harus Bapak Ibu pelajari, karena hanya seperti itu saja, masukkan soal, kemudian dimainkan, selesai. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua bisa mencoba kapanpun saja, pasti bisa mencoba Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita ke sesi tanya jawab, karena ada sedikit waktu saya untuk melanjutkan memberikan materi Bapak Ibu ya. Saya ingin menambahkan Bapak Ibu, menambahkan referensi untuk Bapak Ibu ya. Kemarin sempat saya sampaikan di pertemuan kedua, misalkan besok ada waktu tambahan, saya ingin memberikan web yang mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan juga di pembelajaran luring atau pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemarin Bapak Ibu kalau di Factile itu kan siswanya tidak diacak Bapak Ibu ya, siapa yang harus memilih terlebih dahulu, seperti itu Bapak Ibu ya, tidak diacak. Jadi Bapak Ibu bisa mensiasatinya kemarin untuk menunjuk misalkan kelompok 1 dulu, habis itu kelompok 2 atau 3. Nah, sekarang saya ingin tampilkan supaya Bapak Ibu adil ya, tidak kelompok 1 dulu, tapi diacak ya, diacak. Di Bapak Ibu tidak perlu membuat kertas kemudian digulung, kemudian diambil kelompok 1. Nah, tidak perlu ribet-ribet seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa manfaatkan ya, spin wheel ya, atau roda berputar. Saya coba ini Bapak Ibu ya. Spin wheel, ketikkan saja spin wheel ini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada beberapa halaman ya yang bisa kita pilih. Ada wheel of names, ada spin the wheel, ada picker wheel. Saya biasanya pakai yang ini Bapak Ibu, yang paling atas ini. Nah, wheel of names. Nah, ini kita klik saja kiri 1 kali Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu tidak asing. Nah, tidak asing. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, mungkin sampai kelompok 5. Nah, seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan web tool yang kedua kemarin,
yaitu factile, yang dimana di situ tidak ada urutan mana yang harus memilih dulu, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Nah, untuk memilih kelompok mana yang bisa menjawab. Nah, kita klik saja Bapak Ibu di sini bisa. Nah, kita klik, dari nanti dia akan berhenti di salah satu area. Nah, ini misalkan kelompok 3. Nah, berarti kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memilih kotak dan menjawab pertanyaannya. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sebagai tambahan referensi Bapak Ibu untuk Bapak Ibu lebih apa ya? Lebih bagus lagi ya ketika ditampilkan di depan anak-anak atau peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa tambahkan gambar. Misalkan tidak Bapak Ibu gunakan untuk game-game yang kemarin. Misalkan Bapak Ibu ingin memainkan ini saja, menggunakan spin wheel ini saja. Misalkan Bapak Ibu punya desain pembelajaran, bertanya secara random ke anak-anak, apakah sudah menguasai materi yang Bapak Ibu jelaskan. Silakan ketikkan saja namanya di sini Bapak Ibu, satu persatu. Misalkan 30 nama bisa Bapak Ibu ya. Di sini saya ketikkan 30 nama bisa Bapak Ibu. Misalkan Ayu. Yo. Ayu. Kemudian Yoga. Lendi. Taufik. Misalkan seperti itu ya. Kemudian Bulan. Kemudian Dewi. Kemudian Aldo, ini bisa banyak Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu 50 ke atas bisa Bapak Ibu ya. Yogi, Andi, Bapak Ibu bisa tambahkan, misalkan Clyde. Ini saya coba acak saja Bapak Ibu ya namanya. Nah, random saja namanya Bapak Ibu biar cepat. Nah ini bisa Bapak Ibu. Nah, kalau dalam satu kelas ada 30 siswa atau 32 siswa, nah ini Bapak Ibu bisa tambahkan sebanyak siswanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti bisa diputar, klik yang tengah saja. Nah, kalau misalkan namanya itu misalkan di sini Clay. Nah, silakan Clay jawab pertanyaan saya seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu punya ide lain menggunakan web tool ini, silakan Bapak Ibu ya. Nah, kelebihan Bapak Ibu dari web tool ini, nah ini selain nama, kita juga bisa menambahkan dengan foto Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya akan lebih menarik lagi Bapak Ibu. Misalkan di sini fotonya siswa kita, peserta didik kita satu persatu. Nah, itu lebih menarik Bapak Ibu secara tampilan. Misalkan saya sudah siapkan gambar Bapak Ibu. Kita klik tambah gambar, Bapak Ibu ya. Kemudian pilih yang bawah Bapak Ibu, yang paling bawah ini. Yang paling bawah kita klik. Tambahkan gambar sebagai entry. Nah, saya sudah menyiapkan Bapak Ibu satu persatu, kemudian kita tambahkan lagi, open, tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Saya coba tambahkan semua ini yang sudah saya siapkan. Saya tambahkan sampai mungkin 4 foto lagi Bapak Ibu ya. Oke, satu foto lagi Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini bisa kita masukkan saja foto siswa kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya foto satu persatu siswanya mungkin lebih menarik Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita tampilkan di depan kelas dengan viewer Bapak Ibu ya, LCD viewer, proyektor dengan proyektor, nah pasti akan menarik. Ya, anak-anak pasti cukup antusias untuk melihat. Nah, ketika sudah muncul pemenangnya dari sini bisa kita beri pertanyaan atau bisa kita berikan challenge apa gitu misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa disimpan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak mengedit lagi. Nah, ini bisa disimpan. Klik simpan di sini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya disimpan ingin digunakan besoknya lagi, Bapak Ibu klik dulu simpan. Nah, tentunya harus login dulu Bapak Ibu ya.
harus login dulu. Nah, ini kita login saja dengan akun Google atau alamat email itu Bapak Ibu ya. Klik yang sign in with Google, yang atas sendiri Bapak Ibu. Klik satu kali yang atas sendiri ini Bapak Ibu. Klik, kemudian tunggu. Nah, pilih alamatnya Bapak Ibu. Misalkan saya pakai email saya ini. Kita klik saja satu kali. Oke, ini kita sudah punya akun Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Misalkan nama kelasnya misalkan kelas 7A, misalkan seperti itu. Kemudian kita simpan. Nah, ini tersimpan Bapak Ibu ya, kelas 7A. Jadi kalau besok kita mau membuka lagi ini Bapak Ibu ya, nanti tetap akan ada kelas 7A ini Bapak Ibu ya. Kelas 7A ini. Kalau ingin nambahkan lagi Bapak Ibu ya, kita buat baru, kita klik baru ini. Klik baru kita masukkan lagi. Misalkan kelas 7B atau kelas yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, web sederhana seperti ini saya rasa sangat-sangat bisa Bapak Ibu gunakan, praktekkan dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu modifikasi bentuknya seperti apa nanti, apakah untuk pertanyaan, memberikan pertanyaan, atau untuk sebagai web tool pendukung dari web yang sudah saya jelaskan kemarin. Bamboozle, Factile, maupun yang tadi sudah saya sampaikan yaitu Blended Play. Bapak Ibu bisa sematkan ini juga untuk menambah-nambah. Tapi kalau untuk Blended Play tadi saya rasa tidak bisa Bapak Ibu ya, karena tadi itu kan bisa menjawab semua anak-anak. Paling pas itu di Factile Bapak Ibu, yang di web tool hari kedua kemarin. Nah, itu paling pas Bapak Ibu menggunakan ini, karena memang tidak ditentukan siapa yang memilih kotak terlebih dahulu. Jadi bisa menggunakan ini. Atau juga untuk selain game yang kemarin juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk materi hari ketiga ini yang ingin saya tambahkan. Bapak Ibu nanti bisa memilih mana yang Bapak Ibu lebih tertarik untuk menggunakannya, mana yang lebih banyak keunggulannya, Bapak Ibu bisa pilih. Atau mau mencoba semuanya satu persatu, silakan Bapak Ibu ya. Karena kalau kita belajar kemudian tidak kita praktekkan, nanti mungkin akan hilang Bapak Ibu ya, tidak terpakai. Jadi mungkin sesekali Bapak Ibu bisa tetap dipraktekkan, digunakan Bapak Ibu ya sebagai ice breaking mungkin ya di dalam kelas, agar kelasnya tidak mungkin terkesan membosankan untuk anak-anak seperti itu. Jadi untuk memberikan warna baru dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu materi yang saya sampaikan di pertemuan ketiga. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi di pertemuan ketiga ini, di mana ini adalah pertemuan terakhir melalui diskusi interaktif Zoom Meeting. Nah, jadi sudah lengkap ya Bapak Ibu terkait web tool yang mana ada Bamboozle di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan kedua ada Factile, kemudian di pertemuan hari ini adalah Blended Play, di mana ketiga web tool tersebut tentunya bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Begitu nggak Bapak Ibu? Nah, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, baik itu seputar Bamboozle, kemudian Factile, atau Blended Play, silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di meeting chat. Atau Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan fitur raise hand dan nanti Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Lendi. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya seputar web tool yang telah disampaikan, tentunya untuk mengembangkan game edukasi yang mana Bapak Ibu bisa menggunakannya di kelas untuk mewarnai pembelajaran Bapak Ibu di kelas agar anak-anak juga merasa happy begitu. Silakan Bapak Ibu, dan terkait presensi sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nantinya segala bentuk administrasinya akan kami kirimkan Bapak Ibu. Akan kami kirimkan ke WhatsApp group sehingga Bapak Ibu cukup menunggu di sana dan jangan leave begitu ya Bapak Ibu, jangan leave grup begitu. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Lendi, mungkin bisa Pak Lendi jawab langsung di meeting chat. Silakan Pak Lendi.
Baik, langsung saya jawab, Mbak Melisa. Tadi pertanyaan paling atas ini dari Ibu Haryati. Seperti apa reward yang dapat diberikan kepada kelompok pemenang? Kalau untuk reward nanti pemenangnya Bapak Ibu bisa bervariasi, Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu tentukan sendiri. Misalkan hanya memberikan nilai, jadi yang pemenang nanti dapat nilai yang besar seperti itu bisa. Atau Bapak Ibu sudah siapkan nanti reward-reward, misalkan memberikan mungkin snack atau memberikan hadiah dalam bentuk pensil seperti itu bisa Bapak Ibu ya. Kita tentukan sendiri saja yang mana yang mungkin lebih menggugah semangat peserta didik kita seperti itu. Kemudian Ibu Feli Latifahani, foto yang terpilih bisa dibesarkan nggak, Mbak? Mungkin ini maksudnya adalah di spin wheel tadi ya, Bapak Ibu. Kalau untuk di spin wheel tadi, nah di spin wheel ini, untuk fotonya tadi, ntar saya buka kelas 7A tadi ya. Nah ini semakin banyak yang di entry Bapak Ibu, yang dimasukkan, maka ini semakin kecil. Kalau ini saya hapus, nah fotonya semakin besar Bapak Ibu ya, semakin besar. Terus sekalian saya menambahkan Bapak Ibu ya, tadi mungkin terlewat, saya ingin berbagi tips lagi Bapak Ibu. Berbagi tips lagi. Semoga Bapak Ibu tidak bingung ya, karena banyak web yang saya buka, saya pelan-pelan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa simak lagi videonya, bisa Bapak Ibu ulang-ulang. Misalkan Bapak Ibu ingin ini pakai fotonya anak-anak atau foto peserta didik kita. Saya coba foto peserta didik. Mungkin foto saya Bapak Ibu ya. Foto saya aja ini. Saya masukkan. Nah, misalkan ini. Kalau seperti ini kan jelek Bapak Ibu ya. Tampilannya jelek Bapak Ibu ya. Ada backgroundnya kan jelek. Nah, Bapak Ibu bisa hapus dulu backgroundnya. Misalkan sudah difoto peserta didiknya satu persatu. Kemudian dimasukkan kok ada backgroundnya jelek seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa hapus dulu backgroundnya. Nah, saya punya referensi untuk menghapus background Bapak Ibu. Namanya adalah remove BG Bapak Ibu ya. Remove background ya, remove BG ini. Bapak Ibu enter. Nah, ini yang paling atas sendiri Bapak Ibu. Remove.bg. Nah, ini sangat sering saya gunakan Bapak Ibu untuk menghapus background karena memang sangat mudah. Kita tinggal upload fotonya saja. Ya, ini Bapak Ibu ya. Klik ini di sini, upload image untuk upload fotonya. Kemudian Bapak Ibu pilih fotonya atau gambarnya, buka. Nah, nanti akan tersimpan tanpa background. Nah, seperti ini. Backgroundnya otomatis hilang Bapak Ibu ya. Ya, cepat sekali, mudah sekali. Kemudian Bapak Ibu download. Nah, ini sudah tersimpan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi di sini. Ini saya hapus. Nah, saya tambahkan foto saya tadi yang sudah dihapus backgroundnya. Nah, mungkin seperti ini lebih menarik Bapak Ibu ya. Lebih bagus daripada yang tadi ada backgroundnya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa dimanfaatkan atau untuk menghapus background ketika Bapak Ibu membutuhkan foto untuk misalkan background merah misalkan bisa Bapak Ibu ya. Jadi dari foto yang sudah diupload di sini ini bisa diedit background merah Bapak Ibu. Ya, caranya klik edit ini Bapak Ibu. Pojok kanan klik edit. Nah, kalau sudah di sini ada pilihan color. Pilihan color Bapak Ibu ya. Kemudian background merah. Nah, seperti ini. Kemudian download. Nah, itu bisa. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk menghapus dan mengganti background. Ini tambahan saja Bapak Ibu ya, sebagai referensi Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nabela, untuk game blended play pengaturan bahasa apakah bisa diubah menjadi bahasa Indonesia? Kalau untuk gamenya tidak bisa Bapak Ibu, tetap bahasa Inggris. Jadi tidak bisa diubah. Tetap kalau untuk gamenya. Meskipun Bapak Ibu menggunakan Google Chrome, Bapak Ibu translate halamannya jadi bahasa Indonesia, ketika gamenya dimainkan tetap dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi tidak bisa diubah. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ronald Pardede, mau tanya Pak, apakah web blended play dapat digunakan untuk individu? Untuk individu bukan kelompok ya Bapak Ibu. Batasnya mungkin dibatasi. Tadi ada yang 10 Bapak Ibu. Kalau kita pakai Castle tadi maksimal adalah 10. Kalau Bapak Ibu peserta didiknya di kelas misalkan 10 misalkan ya mungkin bisa. Tapi kalau lebih dari itu mungkin tidak bisa. Ya.
Jadi kita menyesuaikan dari jumlah orangnya yang disediakan oleh webnya, Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Mulyati pertanyaannya, saya masih bingung pemakaian spin wheel ini. Roda ini fungsinya untuk meneruskan pertanyaan atau untuk memilih siswa yang akan menjawab pertanyaan. Apakah dipakai bareng dengan game yang sudah diajarkan? Mohon dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, saya jelaskan kembali Bapak Ibu ya. Untuk spin wheel ini sebenarnya adalah web tool tambahan Bapak Ibu ya. Sebenarnya tidak masuk dalam materi yang saya siapkan Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu mungkin sudah download materi yang ada di link ya, yang sudah di bagian di grup. Di hari pertama saya menjelaskan materi tentang Bamboozle. Hari kedua tentang Factile, hari ketiga tentang Blended Play. Tapi di hari ketiga ini saya menambahkan Bapak Ibu hanya sebagai referensi. Mungkin bisa menambah-nambah Bapak Ibu ya, karena memang masih ada waktu untuk saya menjelaskan. Jadi saya ingin Bapak Ibu mendapatkan banyak referensi. Jadi saya tambahkan spin wheel ini. Nah, spin wheel ini terpisah Bapak Ibu, terpisah dari 3 web yang sudah saya jelaskan. Nah, spin wheel ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berkolaborasi dengan web yang kemarin sudah saya jelaskan. Kan kalau Bapak Ibu mengikuti di pertemuan kedua kemarin, ketika saya memakai Factile, mungkin saya tampilkan ya, biar tidak bingung Bapak Ibu. Saya ke Factile lagi Bapak Ibu ya, yang kedua kemarin. Saya login. Nah, kemarin kan saya ini Bapak Ibu ya, kemarin saya coba preview. Nah, gamenya kan kemarin ini Bapak Ibu ya, gamenya. Nah, gamenya kemarin ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita mainkan play Bapak Ibu, ketika kita play, ini saya skip ya Bapak Ibu ya, saya percepat, tidak saya jelaskan lagi. Bapak Ibu bisa lihat kemarin di rekamannya. Nah, ketika bermain seperti ini Bapak Ibu sudah mulai. Nah, di sini dari kelompok 1, anggaplah ini kelompok 1 Bapak Ibu ya, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nah, di sini kan tidak ada mana yang harus bermain terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kan pasti harus menentukan. Oh, kelompok 1 dulu silakan memilih kotak. Nah, supaya Bapak Ibu nanti lebih adil ketika anak-anak mana yang harus memilih dahulu, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Nah, bisa manfaatkan ini, Bapak Ibu putar, klik, misalkan berhenti di nomor berapa, misalkan berhenti di sini. Nah, ini misalkan namanya itu adalah si Lemon atau kelompok 1, bisa diganti ini. Maka silakan si Lemon memilih kotak mana yang ingin dijawab. Nah, si kelompok ini memilih IPA nomor 3, Pak. Nah, kalau sudah di sini, kemudian si Lemon ini bisa kita centang. Oh, Lemon benar. Kemudian ini kita continue. Nah, kemudian selanjutnya kita putar lagi, Bapak Ibu. Kita putar lagi. Mana yang bermain? Misalkan ini itu adalah kelompok 3. Nah, kelompok 3 silakan memilih bahasa Indonesia nomor 2. Oke. Kemudian ternyata jawabannya salah. Nah, seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk spin wheel yang saya maksud saya tambahkan itu sebagai apa ya, pelengkap saja Bapak Ibu, sebagai pelengkap. Atau juga bisa digunakan secara mandiri juga bisa Bapak Ibu. Jadi tidak untuk game Factile ini, tapi Bapak Ibu hanya menggunakan spin wheel saja. Misalkan untuk memberikan pertanyaan ke anak-anak, silakan dituliskan namanya satu persatu sampai 30. Nah, kemudian diputar. Kemudian kalau sudah muncul satu nama, Bapak Ibu berikan pertanyaan ke peserta didik tersebut, itu bisa. Jadi tidak perlu digabungkan dengan web tool yang sebelum-sebelumnya, hanya menggunakan spin wheel saja sudah bisa membuat pembelajaran yang berbeda Bapak Ibu, seperti itu. Jadi hanya tambahan Bapak Ibu ya. Kemudian dari Ibu Zubaidah, saya lebih dominan ke blended play ini karena ada animasi dengan suara yang pasti menarik perhatian siswa. Ya, itu salah satu kelebihan Bapak Ibu ya.
seperti yang saya sampaikan tadi, setiap web tool yang sudah kita pelajari bersama itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti Bapak Ibu silakan memilih mana yang lebih menarik untuk ditampilkan. Seperti itu. Kemudian dari Ibu Septi, mohon sedikit dimukan contoh blended play untuk vocabulary. Untuk maksudnya untuk pertanyaannya mungkin Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaannya sebentar. Sama saja Bapak Ibu sebenarnya untuk materi apapun, intinya sama, kita input soal satu per satu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin pertanyaannya itu tidak ada jawabannya, Bapak Ibu bisa silakan misalkan arti dari misalkan tabel, misalkan seperti itu. Silakan dituliskan saja tabel artinya apa, kemudian jawabannya boleh dimasukkan atau tidak dimasukkan juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi untuk jenis pertanyaannya Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan seperti itu. Kemudian dari Ibu Subeda lagi menambahkan lagi pertanyaan di tema Castle, di sana kan ada small, medium, kemudian large. Soal apakah ini minimalnya maksimal soal, karena tidak saya perhatikan ada tanda plus yang pada saat diklik maka soal bisa ditambahkan. Untuk yang Castle tadi Bapak Ibu ya, untuk yang Castle tadi di bawah sendiri Bapak Ibu, di bawah sendiri ketika di soal terakhir itu ada tombol plus bisa ditambahkan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mencoba, kemudian menemukan masalah atau kendala ini tidak muncul, Bapak Ibu bisa melalui grup Bapak Ibu ya. Soalnya nanti di grup itu dibuka sampai hari Jumat, Bapak Ibu bisa bertanya. Atau Bapak Ibu kalau misalkan malu ketika bertanya di grup, Bapak Ibu bisa secara pribadi WA ke saya Bapak Ibu ya. Nomor saya sudah ada di grup Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu WA secara pribadi ke saya. Saya insya Allah welcome Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin sharing dengan saya silakan Bapak Ibu ya. Tidak harus hari Kamis Jumat Bapak Ibu, yang minggu depan Bapak Ibu baru mencoba menemukan kendala, silakan WA saja Bapak Ibu, tidak perlu sungkan Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan membantu sebisa saya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan dari Ibu Betty, apakah bisa di game blended play ini soalnya berupa gambar? Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi di blended play ini tadi salah satu kelemahannya tidak bisa menambahkan gambar seperti yang di Bamboozle. Tidak bisa. Ini kelemahannya Bapak Ibu ya. Kemudian dari Ibu Haryati tadi menambahkan lagi pertanyaannya, apakah pertanyaan yang sudah kita buat otomatis tersimpan sehingga dapat kita buka? Kalau untuk Bamboozle bisa disimpan, Fractal bisa disimpan. Kalau untuk blended play ini tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi kita gunakan satu kali saja Bapak Ibu. Jadi ini salah satu kelemahannya juga. Dari Bapak Leonardus, apakah pendobelan tidak terjadi pada spin wheel itu Pak? Takutnya ketika diputar berturut-turut nama atau kelompoknya yang sama. Ya, bisa jadi Bapak Ibu ya. Kalau misalkan memanfaatkan spin wheel ini, bisa saja nanti ketika diputar kelompok satu, diputar lagi kelompok satu lagi bisa. Jadi itu mungkin bisa dibilang nanti keberuntungan dari setiap kelompok ya. Jadi mungkin saja setiap kelompok itu mendapatkan jatah yang lebih banyak dibanding kelompok yang lain, bisa kalau misalkan kita gunakan spin wheel. Atau kalau misalkan tidak mau Bapak Ibu bisa dihapus. Kalau hanya sekali saja Bapak Ibu ya. Coba saya tampilkan. Kan sudah diputar nih Bapak Ibu ya. Sudah diputar. Coba saya buat baru lagi dengan nama. Nah, seperti ini. Ini kan sudah diputar Bapak Ibu ya. Sudah diputar. Kemudian Beatrice ya. Beatrice ini. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, Beatrice sudah menjawab. Kita hapus. Nah, otomatis namanya hilang Bapak Ibu. Tidak ada di sini.
Kemudian kita putar lagi, kita cari pemenangnya lagi. Nah, si Gabriel. Gabriel berarti kita hapus supaya tidak muncul lagi. Nah, itu bisa. Jadi kalau ingin tidak muncul 2 kali ya bisa kita hapus saja Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Kulsum. Oh, bukan pertanyaan. Dari Ibu Ani, berarti game yang ini harus dibuat mendadak ketika mengajar. Iya, Bu. Betul, untuk game ini dibuat mendadak ketika mengajar karena hanya 1 kali pakai, tidak bisa disimpan. Mungkin itu salah satu kelemahannya Bapak Ibu ya. Salah satu kelemahannya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Iin. Pak Lendi, maaf bertanya, saya guru di SLB. Untuk anak tunarungu, apakah dari ketiga game yang dihadirkan bisa ditambahkan untuk bahasa isyarat? Untuk mempermudah murid saya dalam bermain game langsung ada isyaratnya. Atau adakah solusi lain? Nah, kalau kondisi seperti ini, belum bisa Bapak Ibu ya. Belum bisa. Di web yang sudah saya tampilkan, web tool ini belum bisa Bapak Ibu untuk menampilkan bahasa isyarat seperti itu. Jadi solusinya ketika muncul pertanyaan, Bapak Ibu sebagai operatornya yang memberikan isyarat kepada peserta didiknya. Jadi menggunakan bahasa isyaratnya Bapak Ibu yang memberikan seperti itu. Mungkin itu solusinya. Baik, terima kasih Pak Lendi sudah menanggapi terkait beberapa pertanyaan yang ada di meeting chat. Sudah semuanya begitu ya Bapak Ibu, mulai dari pertanyaan terkait reward, kemudian hingga pertanyaan dari Ibu Iin begitu. Nah, di mana kita dapat mengambil kesimpulan Bapak Ibu di pertemuan ini di kelas pengembangan game edukasi, Bapak Ibu bisa memanfaatkan 3 web tool yang telah dipaparkan oleh Pak Lendi. Yang pertama ada Bamboozle, kemudian yang kedua ada Factile, kemudian yang ketiga ada Blended Play. Di mana Pak Lendi juga memaparkan bahwasanya tentunya ketiga web tool tersebut ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan hanya Bapak Ibu lah yang bisa menggunakan sebagaimana mestinya nanti di kelas. Jadi apakah Bapak Ibu ingin misalkan ada gambarnya, berarti Bapak Ibu lebih memilih menggunakan web tool Bamboozle karena di Blended Play juga masih belum ada terkait upload gambar, begitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu juga tadi ada beberapa web yang sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu terkait ada Wheel of Names atau Spin Wheel begitu. Kemudian ada Remove Background juga. Nah, semoga ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu, tidak hanya terkait web tool yang bisa mengembangkan game edukasi, tetapi ternyata nantinya ketika Bapak Ibu menggunakan web tool yang ada tersebut bisa dengan disandingkan dengan spin wheel terkait Bapak Ibu ingin memilih kelompok yang mana nih, begitu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mencoba-coba sendiri nih, dan Bapak Ibu sudah tahu nih kelebihan dan kekurangannya dari ketiga web tool yang telah dipaparkan tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan masih bisa. Silakan bisa ditanyakan, boleh Bapak Ibu, raise hand boleh. Bisa ngobrol langsung dengan Pak Lendi Bapak Ibu, di mana ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Jadi gunakan waktu Bapak Ibu sebaik mungkin. Begitu. Wah, Bapak Tandi. Pak Lendi super banget ilmunya, terima kasih. Keren sekali ya Pak Tandi terkait materi kita selama 3 hari ini. Luar biasa sekali. Saya juga sangat salut banget dengan Bapak Ibu, yang mana pada malam hari ini seharusnya Bapak Ibu istirahat, akan tetapi Bapak Ibu masih tetap semangat sekali nih untuk menggali ilmu terkait bagaimana cara mengembangkan game edukasi. Semoga Bapak Ibu tidak hanya menyimak, tetapi Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekannya, bisa langsung mengaplikasikannya di kelas, agar pembelajaran di kelas itu lebih berwarna dan peserta didik Bapak Ibu menjadi lebih tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, begitu. Mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, Pak Lendi, mungkin
Pak Lendi, saya beri kesempatan untuk closing statement di mana agar Bapak Ibu di room Zoom meeting ini, Bapak Ibu peserta workshop virtual yang keren sekali ini bisa lebih semangat lagi, Pak Lendi. Silakan Pak Lendi. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa sudah pertemuan yang terakhir malam ini, Bapak Ibu ya. Sudah 3 hari kita bersama-sama sharing, Bapak Ibu, dan juga banyak sekali yang kita pelajari bersama, Bapak Ibu ya, terkait game edukasi ini, Bapak Ibu. Tentunya setiap inovasi atau perkembangan teknologi yang ada, mungkin kita merasa kesulitan pertama dalam memahaminya, Bapak Ibu ya, atau dalam menggunakannya. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati, atau Bapak Ibu jangan sampai takut terlebih dahulu, Bapak Ibu ya, karena sebenarnya kalau kita coba, Bapak Ibu, kalau kita berani memulai, berani mencoba, sebenarnya kita bisa, Bapak Ibu. Cara pelan-pelan kita bisa. Dari beberapa webtool yang saya jelaskan ini, saya rasa cukup mudah, Bapak Ibu ya, cukup mudah Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu manfaatkan, Bapak Ibu pelajari. Jadi memang saya carikan yang paling mudah supaya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkannya juga. Jadi tidak hanya Bapak Ibu mendengarkan dan menyimak, tapi juga bisa mempraktekkannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya harap setelah workshop ini berakhir, Bapak Ibu bisa menggunakan webtool yang sudah saya informasikan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai seorang pendidik, kita juga harus terus belajar, Bapak Ibu ya, karena hakikatnya menjadi seorang guru itu bukan berhenti belajar, tapi terus belajar seperti itu, Bapak Ibu ya. Kita juga harus memahami apa yang disukai oleh peserta didik kita, karena ketika kita mengetahui apa yang mereka sukai, kita bisa mendesain pembelajaran seperti apa yang bisa menarik perhatian peserta didik kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama 3 hari melalui Zoom ini ada salah kata, Bapak Ibu ya, dari yang saya sampaikan. Dan juga kita masih ada 2 hari untuk saling berdiskusi melalui grup, Bapak Ibu ya. Dan juga saya welcome misalkan Bapak Ibu ingin bertanya secara pribadi, entah minggu depan atau bulan depan, silahkan Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Lendi atas closing statement-nya dan semoga bisa menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di workshop virtual di pertemuan hingga pertemuan ketiga ini, di mana ini adalah workshop virtual perdana di bulan Juni. Semoga dengan kita selama 3 hari ini menyimak materi dari Pak Lendi dan menggali ilmu lebih lanjut, semoga mendapatkan manfaatnya. Semoga barokah ilmunya kita, Bapak Ibu, dan tentunya semoga bisa berguna untuk pembelajaran kita di kelas tentunya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, tidak masalah Bapak Ibu, karena rekaman Zoom meeting akan kami bagikan dan terkait segala bentuk administrasi akan kami bagikan di WhatsApp group. Jadi mohon untuk ditunggu ya Bapak Ibu, tidak perlu leave grup terlebih dahulu karena nanti segala bentuk administrasi akan kami kirimkan ke WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu stay di WhatsApp group dan masih ada 2 hari lagi diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WAG atau Bapak Ibu bisa langsung japri ke Pak Lendi. Karena tadi Pak Lendi sudah berkali-kali bilang, Pak Lendi sangat terbuka sekali bagi Bapak Ibu yang memang ingin belajar lebih lanjut terkait 3 webtool yang telah dibagikan. Begitu nggih Bapak Ibu? Baik, jika begitu Bapak Ibu, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam 3 hari ini. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang antusias sekali semangatnya, yang sangat luar biasa sekali, stay terus hingga di pertemuan 3 ini, dan bahkan Bapak Ibu masih bisa on cam, keren sekali. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa on cam pun tapi tetap menyimak, keren sekali Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Bapak Ibu. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inspiratif Indonesia. Terima kasih Pak Lendi dan terima kasih Bapak Ibu.